Striker Arsenal, Eddie Nketiah, resmi bergabung dengan Crystal Palace dengan nilai transfer sekitar 30 juta pound sterling. Pemain berusia 25 tahun ini menandatangani kontrak 5 tahun di Selhurst Park. Transfer ini menjadi kejutan setelah Eddie Nketiah sebelumnya diperkirakan akan bergabung dengan Nottingham Forest. Namun, kepindahan tersebut terhambat karena negosiasi terkait persyaratan pribadi Nketiah. Kini, pemain berusia 25 tahun itu resmi bergabung dengan Crystal Palace setelah menghabiskan waktu di Arsenal sejak usia 14 tahun, mencetak 38 gol dalam 168 pertandingan untuk tim utama. AS Roma sukses mendapatkan tanda tangan gelandang Borussia Mönchengladbach yaitu Manu Kone. Pemain asal Prancis itu pun sudah diperkenalkan ke publik oleh Giallo Rossi. Dikutip dari Football Italia, AS Roma mengeluarkan uang sebesar 20 juta euro plus bonus 5 juta euro untuk memboyong Manu Kone ke Stadion Olimpico. Kemudian sang pemain diikat kontrak 5 musim, hingga tanggal 30 Juni tahun 2029, dan Kone akan mendapatkan bayaran per musimnya sebesar 3 juta euro. Di AS Roma, Kone akan mengenakan jersey bernomor punggung 17. Arsenal telah mengonfirmasi kedatangan kiper asal Brasil, Neto, dengan status pinjaman selama 1 musim dari Bournemouth. Langkah ini dilakukan setelah kepergian Aaron Ramsdale ke Southampton. Neto diproyeksikan mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Aaron Ramsdale, yang hijrah ke Southampton dengan nilai transfer awal sebesar 18 juta pound sterling pada hari terakhir bursa transfer. Setelah 1 musim menjadi pelapis raya, Neto telah mencatatkan 13 clean sheet dalam 63 penampilannya bersama Bournemouth. Teka-teki kemana Raheem Sterling akan berlabuh akhirnya terungkap. Ia menyeberang ke sisi utara London untuk bergabung dengan Arsenal. Melalui situs resmi mereka, Arsenal mengumumkan bahwa mereka berhasil mendapatkan jasa Raheem Sterling dari Chelsea. Dalam pengumuman mereka, Arsenal meminjam Sterling selama 1 musim. Namun tidak seperti rumor yang beredar, The Gunners tidak memiliki opsi pembelian permanen untuk sang pemain. Jika Arsenal tertarik untuk mempermanenkannya maka mereka harus menego ulang The Blues. Napoli secara resmi mengumumkan transfer Scott McTominay dari Manchester United. Pemain 27 tahun itu diboyong setelah proses negosiasi yang cukup alot. Napoli mencapai kesepakatan dengan Manchester United pada harga 30,5 juta euro untuk transfer McTominay. Selain itu, Manchester United juga akan mendapat 10% dari penjualan McTominay di masa depan jika Napoli menjualnya. Napoli memberikan kontrak jangka panjang pada Scott McTominay yaitu 4 tahun ke depan, atau hingga Juni tahun 2028. Napoli memberikan gaji yang kompetitif pada McTominay. Pemain timnas Skotlandia itu mendapatkan 3 juta euro per musim dari Napoli. AC Milan resmi mengumumkan perekrutan Tammy Abraham dari AS Roma dengan status pinjaman. Dia menandatangani kontrak yang berlaku hingga tanggal 30 Juni tahun 2025. Di Milan, dia akan mengenakan jersey bernomor 90, ini merupakan nomor punggung 9 yang biasanya ia sukai. Namun telah digunakan oleh Luka Jovic sejak awal musim panas ini. Kehadiran Abraham diharapkan dapat memperkuat lini depan Milan dalam upaya meraih hasil terbaik di musim ini. Teka-teki klub baru Jadon Sancho akhirnya terungkap. Sempat dikaitkan dengan Juventus dan beberapa klub top lain, Sancho akan bergabung dengan Chelsea pada awal musim 2024-2025. Fabrizio Romano mengabarkan bahwa Chelsea telah mencapai kesepakatan dengan Setan Merah untuk meminjam Sancho selama musim 2024-2025. Dalam kesepakatan tersebut juga disertakan klausul pembelian wajib di akhir musim nanti. Sancho tidak keberatan untuk pindah ke Chelsea. Semua kesepakatan sudah tercapai. Ini akan jadi situasi menarik bagi Sancho yang mencoba untuk bangkit dan kembali mendapatkan level terbaiknya. Arsenal menjamu Brighton pada laga pekan ketiga Premier League 2024-2025, Sabtu tanggal 31 Agustus tahun 2024. Pada laga di Stadion Emirates itu, kedua tim harus puas dengan skor imbang 1-1. Arsenal memulai laga dengan apik. Pasukan Mikel Arteta tampil dominan. Pada menit ke-17, Martin Odegaard punya peluang bagus tetapi bola tendangannya ditangkap kiper Brighton. Kebuntuan Arsenal pecah pada menit ke-38. Bukayo Saka melepas umpan usai menang duel udara. Kai Havertz mengejar bola dan melepas tendangan presisi untuk membobol gawang Brighton. Ketika babak kedua baru berjalan 4 menit, petaka datang bagi Arsenal.
Declan Rice mendapat kartu merah, ia mendapat kartu kuning kedua usai dianggap wasit melakukan upaya untuk menunda permainan dimulai. Brighton mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-58. Bermula dari sebuah serangan balik, Joao Pedro membuat skor menjadi 1-1. Pemain asal Brasil itu membobol gawang Arsenal usai menyambar bola muntah, skor 1-1 bertahan hingga laga usai. Kedua tim harus puas dengan tambahan 1 poin. Arsenal dan Brighton kini sama-sama punya 7 poin dari 3 laga yang sudah dimainkan. Manchester City lagi-lagi menunjukkan ketangguhan mereka dengan mengalahkan West Ham. Sabtu tanggal 31 Agustus tahun 2024, Manchester City menyambangi West Ham di London Stadium dalam duel pekan ketiga Premier League, tuan rumah melawan dengan baik, tapi Manchester City masih terlalu kuat. Kali ini, Erling Haaland membungkus hat-trick, masing-masing di menit 10, menit 30, dan menit 83. West Ham sempat membalas melalui gol Ruben Dias di menit ke-19. Hasil ini menjaga laju sempurna Manchester City dengan 3 kemenangan beruntun di awal musim. Mereka mengoleksi 9 poin dari 3 laga. Barcelona mengemas kemenangan besar atas Real Valladolid dalam laga pekan keempat La Liga Spanyol di Stadion Olympique Luis Company. Barcelona menang dengan skor telak 7-0. Gol-gol kemenangan Barcelona disumbangkan oleh hat-trick Rapinya masing-masing di menit 20, menit 64 dan di menit 72. Dan gol dari Robert Lewandowski di menit 24, Jules Koundé di menit 45+2, Dani Olmo di menit 82 dan Ferran Torres di menit 85. Berkat kemenangan ini Barcelona kokoh bertengger di puncak klasemen La Liga dengan raihan 12 poin dari 4 laga. Sementara Valladolid harus puas tertahan di peringkat 12 dengan raihan 4 poin.